Halo teman-teman, kembali lagi di channel Masdo Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Teman-teman, kali ini Masdo akan lanjutkan lagi pembacaan kita, pembacaan untuk kamu, yang dia ingin ungkapkan kepada kamu, ya. Apa sih yang ingin dia sampaikan kepadamu? Akan kita lihat di sini dengan kartu tarot dan kartu angel dan kartu peri, ya. Ini langsung aja kita clarify ya, apa sih yang ingin dia sampaikan ya? Yang ingin dia sampaikan kepada dirimu ya, apa gitu loh. Yuk kita sapa dulu. Teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya, selamat bergabung di channelnya Masdo Oracle. Semoga pembacaannya Masdo bisa resonate ya sama teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang ingin menonton atau membaca komik ya, bisa lihat di komunitas ya, Masdo baru share juga dari situs Bilibili ya. Itu yang untuk hobi yang baca manga ya, baca manga, manhwa, silakan ya, klik ya linknya biar mensupport Masdo juga. Terima kasih. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang ingin dia ungkapkan kepada kamu ya, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Ini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga, 4, 5, dan 6. Baik teman-teman, kita akan lihat ya, apa sih yang ingin dia sampaikan kepadamu ya, apa sih gitu loh. Yuk kita mulai dari yang pertama. Baik guys, di sini yang pertama ada keluar gambaran The Hierophant ya. The Hierophant adalah gambaran pengalaman yang luar biasa. Pengalaman adalah guru terindah. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, ini yang dia ingin ungkapkan ke kamu, ingin yang dia ucapkan kepada kamu. Di sini dia menyesal, teman-teman. Ya, baru telah terjadi, baru dia menyesal gitu loh. Jadi dia ingin ungkapkan, aku salah loh selama ini. Ternyata aku salah loh, ya. Maka itu di sini dia ingin meminta maaf, ya, ingin mengucapkan kalau dia sudah sadar. Kalau dia itu udah tahu ini salah gitu loh. Dia udah menjadi layan The Hierophant ya. Dia udah mempelajari hal ini, dia udah tahu, oh ini ternyata aku lakukan salah. Oh ternyata ini yang kulakukan ini nggak benar, ya. Terkadang orang itu baru sadar setelah dia kehilangan, ya. Setelah dia kehilangan dirimu baru sadar di sini dianya. Ya ini yang dia ingin ungkapkan. Aku udah belajar kok. Ini ada gambaran di Hierophant, ya. Aku udah tahu lah, aku udah jerah gitu loh. Juga bisa sudah jerah juga. Aku udah jerah, aku udah nggak akan buat lagi ya, karena di sini ternyata aku yang salah ya. Dia mengalah di sini. Yang kedua, ada gambaran justice juga ya, keadilan yang setimpal ya. Jadi di sini dia juga ingin ungkapkan dia sudah menerima balasan yang setimpal untuk dirinya ya. Dia udah bilang aku udah dapat loh ganjaran yang pas untuk diriku. Ini nggak salah kamu, ini salah aku ya. Memang aku akui ini salah aku emang layak dapat kayak gini karena kesalahanku juga, bukan kesalahan orang lain. Nah, jadi di sini dia udah ngomong kayak gitu ya. Di sini dia, aku udah menyesal ya, udah menyesal, aku udah layak juga dapat pembalasan ini. Ini emang salah aku, emang karena aku yang melakukan ini, bukan orang gitu loh. Ya. Jadi di sini dia bilang, "Ini emang ya pantaslah kalau aku kayak gini. Pantaslah kalau aku dapat hal ini." gitu loh. Dia bilang kayak gitu. Ya. Jadi dia selain udah sadar, dia juga udah mendapatkan hal yang setimpal. Ya itulah justice, teman-teman. Hukum tabur tuai. Nah, itu dia ingin bilang, jadi kamu itu jangan khawatir lah. Aku udah berubah, ya aku udah sadar. Apalagi yang sudah aku alami ini kayaknya setimpal deh ya, karena ini emang kesalahan aku. Yang ketiga yang dia ingin sampaikan ada gambaran Eight of Sword ya, adalah gambaran 8 pedang ya. Di sini aku sakit banget loh. Dia ingin bilang ke kamu kalau dia ini lagi sakit ya. Sakit di sini sakit hati, teman-teman. Sakit hati ya, sedih, kecewa. Itu tadi, teman-teman, dia udah menyesal. Setelah itu timbullah rasa penyesalan itu, timbul rasa marah, timbul rasa sedih, timbul rasa apa ya, emosi ya. Akhirnya baru timbul nih perasaan-perasaan ya. Akhirnya di sini dia hanya bisa terdiam, terbelenggu ya. Jadi itu ingin dia ungkapkan tapi bingung sama siapa ingin kuungkapkan. Sama siapa ingin aku omongin gitu loh. Di sini dia udah terbelenggu sekali ya, udah bingung sekali mau kemana ya. Ini loh yang ingin dia sampaikan kepada kamu ya. Dia udah bertobat, dia udah berubah ya, dia udah lagi bingung juga, lagi marah juga, emosi juga ya. Kesal juga katanya. Ini yang diungkapkan sama dia. Nih, ada gambaran Tripentacle. Ini kejadiannya udah menyebar kemana-mana. Ya, Tripentacle ini gambaran
seluruh penjuru udah tahu ya. Case dia ini udah banyak yang tahu teman-teman. Jadi nggak 1-2 orang tapi udah menyebar kemana-mana, udah viral gitu loh ya. Jadi di sini dia ada bilang, aku udah menyesal nih, ini emang layak untuk terjadi sama aku ya. Ini bukan salahmu, ini bukan salah orang lain ya, emang salah diri aku. Tapi namanya manusia pasti ada rasa sedih ya, rasa marah ya, rasa takut, rasa curiga gitu loh ya. Kejadian ini udah menyebar kemana-mana, udah banyak yang tahu lah intinya ya, kebobrokan si dia ya. Mohon maaf, kesalahan dia ya, hal yang dia lakukan gitu loh, udah banyak yang tahu ya. Orang-orang udah mulai tahu nih, kebobrokan dia udah mulai terbongkar. Karena apa? Kelakuan dia sendiri, karena cara dia sendiri, karena sifat dia sendiri gitu loh, bukan karena orang lain ya. Jadi terungkapkan ya, tersampaikan karena gara-gara dia sendiri. Jadi di sini dia nggak bisa berhak menyalahkan siapapun, dia nggak ada hak menyalahkan kamu ya juga ya. Ini ingin dia sampaikan teman-teman, kalau udah banyak kejadian di hidupnya yang terjadi ya. Jadi dia bilang, udahlah, maafkan aku katanya kan. Aku udah menerima pembalasan yang setimpal nih. Menurut dia kayak gitu ya, menurut dia inilah setimpal lah karena yang dia perbuat kepadamu. Nih, terjadinya act of one. Apa ini? 8 tongkat. Kejadiannya sangat cepat teman-teman, nggak awalnya mungkin biasa-biasa aja, nggak ada masalah, nggak ada problem, tiba-tiba kayak dihantam aja bur gitu kan. Nah, itulah act of one, secara cepat, secara tiba-tiba ya, secara tidak disangka-sangka ya, terjadi act of one ini, terjadi kejadian ini ya. Jadi ada gambaran act of one ya, juga ada gambaran three pentacle. Kejadian ini menyebarnya sangat cepat ya, tanpa disangka-sangka. Jadi dia ingin mengungkapkan hanya bisa bilang meminta maaf sebenarnya di sini, meminta maaf teman-teman ya, meminta maaf atas yang telah dia lakukan kepada kamu, atas kesalahan yang dia perbuat ya. Jadi dia hanya bisa mengatakan mohon maaf ya. Dia udah berubah ya, udah jadi pembelajaran buat dia ya, dia udah mendapatkan balasan yang setimpal ya. Ini kejadiannya sangat cepat sekali tanpa disangka-sangka gitu loh ya. Terakhir ada gambaran seven of one nih. Jadi di sini teman-teman dia udah gambarannya mencoba lah ya, lagi mencoba lagi untuk bangkit ya. Dia masih coba untuk bangkit, dia masih mencoba untuk struggle ya, mencoba untuk kuat lagi, survive. Jadi di sini dia bilang, kamu nggak perlu maafin aku, saat ini aku mencoba ya. Aku akan mencoba mendapatkan hatimu kembali ya, itu tergantung kamunya lagi. Tapi akan kubuktikan kalau aku ini udah berubah. Akan kubuktikan kalau aku ini udah kayak gini loh. Nah, gitulah maksud dia. Jadi di sini dia bilang, ya udah kayak gini lah. Intinya kamu itu nggak akan menyesal deh kalau menerima aku kembali. Itu kata-katanya sih dia ya. Yuk kita lanjut dari pesan angelnya si dia ya. Kita clarify, ntar saya shuffle dulu. Oke. Tiga, 4, 5. Yuk kita clarify dengan angelnya, kartu angel ya. Beneran nggak yang dia ingin ungkapkan ini? Beneran apa enggak atau gimana gitu? Di sini ada gambaran ten of emotion nih. Teman-teman di sini dia ini melihat kehidupan kamu kan udah mulai berubah banget ya. Ada banyak kayak apa ya, berkah lah semenjak dia nggak bersama kamu. Jadi dia ingin ngucapin selamat ya katanya. Selain dia minta maaf tadi, dia ingin mengucapkan selamat juga ya. Kamu udah jumpa orang lebih baik dari aku ya. Kamu udah lebih bahagia, kamu udah lebih happy ya. Aku harap kebahagiaan ini terus long lasting lah ya, atau terus bertahan ya. Semoga kamu terus bahagia ya, semoga kamu terus happy ya. Nah, jadi di sini dia hanya bisa mendoakan kamu lagi, mendoakan dari jauh. Ini ingin diungkapkan juga ya. Ada gambaran ten of emotion ya. Jadi di sini teman-teman nih gambaran orangnya kayak apa ya, udah terpuruk kali baru sadar ya. Jadi di sini kalau kayak kita lihat nih benar-benar tulus teman-teman. Tapi kan sayang banget ya, baru sadar saat udah jatuh, saat udah terpuruk sekali gitu, baru sadar. Kemarin kemana aja kan gitu pertanyaannya. Kemarin mana aja saat kamu butuh, saat kamu saat kamu sakit, saat kamu apa, dia nggak ada. Tapi saat udah kayak gini aja, udah sukses orang baru dia ingat. Nah itu dia. Jadi kan timbul pertanyaan dari dirimu ya, kemarin kemana aja bro, kemarin kemana aja boy gitu kan, kemarin kemana aja mbak gitu kan. Jadi timbul pertanyaan. Berikutnya juga ada gambaran 10 of action atau 10 aksi. Jadi di sini dia sudah tadi mencoba untuk bangkit ya. Kalau kita lihat
Di sini dia kerja keras teman-teman. Selain dia mencoba bangkit, dia mencoba kerja keras di sini ya. Mencobalah mencari lagi mendapatkan hati kamu ya. Mencoba untuk mencari peruntungan juga ya. Di sini masih ada gambaran kerja keras dari dia. Akhirnya dia bekerja keras di sini. Akhirnya dia mencoba lagi. Ya. Jadi di sini udah menyesal banget ya. Ini digandeng sama yang di Hierophant tadi, sama Justice ya. Ini tadi teman-teman, kalau kita udah udah ikhlas ya dengan kesalahan kita, udah ikhlas dengan hal yang memalukan dari kita akan bisa berdamai ya. Kalau kita udah berdamai, kita baru bisa move on. Ya kalau enggak, kita kan terus menyalahkan orang-orang, ya kan? Gitu-gitu aja terus circle-nya, gitu-gitu aja terus yang akan terjadi, ya kan? Saling menyalahkan, saling memarahi, saling memaki gitu loh. Berikutnya ada gambaran Messenger of Abundance juga ya. Nih ada kabar baik, akhirnya setelah dia berubah, setelah dia menjadi lebih baik, dia ada kabar baik untuk kamu. Apa ini? Di sini mengenai pekerjaan dia. Aku udah mulai bisa berdiri sendiri loh. Dia ingin ngungkapin juga, dia ingin bilang pekerjaan aku udah makin bagus ya, mulai membaik lah. Aku udah bisa, mungkin belum banyak ya, tapi udah bisa lah mencukupi diri aku gitu. Jadi dia ingin sampaikan, kamu tuh jangan khawatir mengenai dia ya. Kalau dia ini udah bisa mulai berubah ya. Pekerjaan udah mulai ada, tapi nggak berlebih lah. Ada tuh ada, tapi nggak banyak gitu ya. Jadi di sini dia hanya ingin bilang seperti itu ya. Itu yang pesan dia ingin sampaikan. Berikutnya juga ada gambaran Guardian of Emotion ya. Saat ini situasi ini butuh kedewasaan. Ini tadi teman-teman, dia udah mulai dewasa akhirnya. Sebelumnya ini ya masih bisa dibilang kanak-kanak ya. Karena belum berubah tadi ya, karena masih sifatnya egonya tinggi. Masih seperti ya kanak-kanak tadi lah. Yang masih seperti ingin hanya bermain-main aja ya. Nah kita lihat yang terakhir, ada gambaran Ace of Action nih. Waktu teman-teman, ini pesan dari malaikat juga ya. Waktu itu teman-teman nggak bisa kita putar kembali. Waktu itu sangat berharga, jadi jangan disia-siakan ya. Jangan menyia-nyiakan waktu. Nah teman-teman, inilah yang ingin diungkapkan dia kepada kamu. Ini yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Udah jelas banget ya dari Angel dan Tarot ya. Jadi kita nggak usah clarify sama peri aja, sampai sini aja. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol lonceng ya. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua. Dadah teman-teman. Dah. Tadi terputus ya karena HP Mas Do habis baterai. Ini udah dicas, kita sambung aja lagi. Nih tadi dia menjadi 9 of Spring ya teman-teman, atau 9 musim semi ya. Dia ini melindungi banget hasil kerja kerasnya teman-teman. Maksudnya apa? Di sini dia itu nggak ingin kehilangan karena dia susah mendapatkannya ya. Maka itu dia ini sebenarnya gambarnya orang yang setia. Tapi kenapa sampai dia selingkuh? Kenapa ada sampai nih terjadi hal ini? Itu tadi dia ada hatinya itu serakah teman-teman ya. Dia udah dapat kamu tuh bener-bener setia banget, karena di sini dia kayak benalu tadi kan. Ternyata saat ada orang lebih dari kamu ya, dia ingin mencoba dapatkan lebih itu. Nah itulah tadi, mungkin ini cobaan dari yang Maha Kuasa. Beneran nggak dia ini udah berubah gitu loh? Beneran nggak dia betul-betul tulus sama kamu? Diujilah sama orang yang datang yang mendekat itu lebih kaya dari kamu, lebih muda, lebih ganteng, lebih cantik ya. Nggak taunya kepincut ya. Itu tadi berarti niatnya di sini udah kelihatan, uang dan uang gitu loh ya. Juga ada gambaran The Magician ya. Nih dia ini bisa loh sebenarnya, udah bahagia loh dengan kamu itu, apalagi sih. Bahkan mungkin kamu udah berikan segalanya, uang, mobil, harta, rumah, segala macem. Tapi ya emang dasarnya orang ini nggak bersyukur ya. Inilah tadi terjadi seperti ini ya. Susah teman-teman. Orang yang tidak bersyukur ya itu tadi guys, nggak akan pernah cukup ya. Belum bersyukur itu ya nggak akan pernah cukup teman-teman. Kenapa? Karena itu tadi di hatinya masih ada kekosongan, masih ada kekurangan ya. Kita clarify satu dari Angel. Ini hukum karma apa lagi yang dia terima? Nih, turn of action. Jadinya dia akan mendapat karma. Mohon maaf ya, Mas Do baru pulang kerja, ngantuk sekali. Jadi karmanya apa? Akhirnya dia betul-betul harus mencari yang tulus. Maksudnya dia kalau mau dapat uang ya saat ini betul-betul mencari yang betul-betul dari hasil dia. Itulah pembalasannya teman-teman, karena di sini dia hanya menjadi benalu selama hidupnya, dikasih sama yang Maha Kuasa gitu kan. Dapat yang betul-betul bisa mensupport dia tinggalkan. Ya udah. Dikasih cobaan lagi nih. Kamu cari sendiri deh betapa sulitnya mencari uang itu. Ini tadi
plan of action, harus kerja keras dia di sini, harus mencari uang sendiri lagi dia, udah nggak ada yang mensupport dia. Oke, sampai sini aja pembacaan kita ya. Terima kasih udah nonton. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua. Dadah teman-teman. Dah.